Studymates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar penalaran deduktif untuk persiapan SNBT 2025 dengan subtopik kualitas simpulan dan opini atau fakta teks. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum kita belajar, aku memperkenalkan dulu nih. Hai Studymates, perkenalkan nama aku Najla Adisti Syawalia atau yang akrab dipanggil Nala dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Sekilas tentang aku, fun fact-nya aku berasal dari SMK. Aku juga ex-intern di University ID dan aku berhasil meraih skor 832,28 untuk subtes penalaran umum di UTBK kemarin. So, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, ini dia topik utama kita hari ini. Topik pertama ada pengertian dan jenis kualitas simpulan. Nah, Kak, apa sih kualitas simpulan itu? Kualitas simpulan adalah kemampuan Studymates untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh seberapa tepat dan kuatnya bukti dari informasi yang ada di teks. Nah, Studymates, ada beberapa jenis kualitas simpulan yang biasanya muncul di UTBK. Yang pertama, pasti benar. Kesimpulan ini isinya sama persis dengan informasi yang ada di teks. Kedua, pasti salah. Nah, kebalikannya, semua informasi di kesimpulan bertentangan dengan yang ada di teks. Ketiga, mungkin benar dan mungkin salah. Nah, informasi di teksnya sesuai, tapi kesimpulannya bisa ada beberapa kemungkinan. 4. Informasinya cukup, tapi ada pernyataan yang nggak sesuai sama bahasan teks. Jadi kayak out of topic. Nah, kesimpulannya jadi nggak relevan deh. Yang kelima, kalau teksnya kurang informasi, kita jadi nggak bisa nih narik kesimpulan karena datanya itu nggak cukup. Oke, di sini ada contoh soal kualitas simpulan biar Studymates bisa lebih ngerti lagi gimana sih perbedaannya. Di sini ada survei yang dilakukan terhadap 100 siswa di sekolah A. Untuk mengetahui preferensi metode belajar, sebanyak 70% siswa memilih metode diskusi kelompok. Nah, 30%-nya memilih metode ceramah. Nah, katanya alasan utama siswa milih metode tersebut adalah kenyamanan pribadi. Namun, survei tidak mencakup data dari sekolah lain. Nah, soal yang pertama, sebagian besar siswa di sekolah A lebih menyukai metode diskusi kelompok. Bagaimana kualitas simpulan? Nah, simpulan tersebut pasti benar. Kenapa Studymates pasti benar? Karena di soal sini udah disebut sebanyak 70% siswa lebih memilih metode diskusi kelompok. Nah, 70% siswa dari 100% yang memilih metode diskusi kelompok. Berarti sebagian besar siswa di sekolah A lebih menyukai atau memilih metode diskusi kelompok. Soal nomor 2, metode diskusi kelompok adalah metode paling efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, di teks nggak disebutin kalau metode diskusi kelompok adalah metode yang paling efektif. 70% siswa memilih metode diskusi kelompok karena alasan kenyamanan pribadi mereka dan hanya acuan preferensi metode belajar aja. Nah, jadi kita nggak tahu metode diskusi kelompok ini efektif atau enggak, karena informasinya nggak cukup. Loh Kak, kenapa nggak yang relevan? Karena topiknya masih nyambung Studymates, nggak out of topic. Nomor 3, seluruh siswa di sekolah A lebih menyukai metode diskusi kelompok. Nah, ini jawabannya pasti salah, karena tadi kita tahu nggak 100% siswa yang menyukai metode diskusi kelompok, tapi cuma 70%-nya aja. Jadi jawabannya pasti salah. Yang keempat, beberapa siswa di sekolah A menyukai metode belajar visual, sama halnya dengan siswa di sekolah lainnya. Nah, ini jawabannya tidak relevan. Kenapa? Karena di teks sama sekali nggak menyinggung metode belajar visual ini dan nggak menyinggung referensi metode belajar dari sekolah lain. Tadi kan di soal cuma ada metode diskusi kelompok sama ceramah aja. Jadi sama sekali nggak ada alias out of topic Studymates. Walaupun masih tentang metode belajar, tapi metode belajarnya visual, sama sekali nggak disebutin di teks. Oke, soal yang kelima. Sebanyak 100 siswa di sekolah A memilih metode belajar diskusi kelompok atau ceramah karena merasa nyaman dengan metode tersebut. Nah, ini tadi di kalimat terakhir itu ada alasan utama siswa memilih metode belajar tersebut adalah kenyamanan pribadi. Tapi kita nggak tahu nih, bisa aja
nggak semua siswa beralasan memilih metode belajar itu karena alasan kenyamanan pribadi. Tapi bisa juga memang 100 siswa ini memilih metode belajar karena alasan kenyamanan pribadi mereka. Jadi bisa ada dua kemungkinan nih study mates. Makanya itu jawabannya adalah mungkin benar. Nah, karena kita udah tahu tentang jenis kualitas simpulan tadi, sekarang kita akan bahas opini dan fakta teks. Nah, fakta adalah informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya dan tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Jadi singkatnya, fakta itu selalu berdasarkan bukti. Nah, kalau opini, pendapat pribadi seseorang yang bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, jadi opini ini adalah pandangan yang belum tentu benar. Karena ya cuma pendapat seseorang aja, nggak ada bukti-buktinya kayak fakta tadi. Kalau argumentasi, Kak, argumentasi itu alasan yang digunakan untuk mendukung opini. Nah, dalam penalaran umum, argumentasi biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu premis dan juga konklusi. Nah, premis terbagi lagi jadi dua, tapi intinya premis adalah alasan utama atau pendukung. Kalau konklusi adalah kesimpulan dari alasan-alasan tersebut. Nah, ini ada contohnya. Premis 1, tidur yang cukup tiap malam membantu meningkatkan konsentrasi. Premis 2, siswa yang cukup tidur lebih mudah mengingat pelajaran karena kalau cukup tidur, konsentrasi kita bisa meningkat. Kesimpulannya, siswa yang tidur cukup pasti akan lebih berhasil dalam pelajaran karena konsentrasinya meningkat. Kita masuk ke topik yang ketiga, pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah. Nah, kalau soal pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah, ini udah jadi langganan banget di UTBK ya, study maths. Banyak nih yang masih sering kegocek sama soal-soal kayak gini. Jadi, pernyataan memperlemah adalah pernyataan yang jelas melemahkan argumen dengan menunjukkan ketidaksesuaian atau memberikan data yang bertentangan dengan yang ada di teks. Nah, kalau pernyataan tidak memperlemah, pernyataan ini bisa mendukung suatu argumen, memperkuat argumen itu sendiri, dengan dia ngasih fakta, ngasih data, atau ngasih penjelasan tambahan yang pastinya sesuai sama teks. Nah, tapi bisa juga pernyataan ini sifatnya ya udah netral, tapi dia nggak bertentangan atau memperlemah dari isi informasi yang ada di teks. Nah, tapi kadang di beberapa soal, istilah ini juga disebut sebagai memperkuat dan tidak memperkuat. Tapinya sama aja ya, study mates. Ini aku ada contoh soal lagi tentang pernyataan tidak memperlemah dan memperlemah. Nah, study mates bisa pause dulu video ini dan kerjain selama 1 menit. Oke, jadi kita langsung aja ke soalnya. Jumlah anak yang menggunakan gadget saat ini semakin banyak. Ahli psikologi bilang kalau penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Nah, di sini ada dua pernyataan. Studi menunjukkan anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung sulit berkomunikasi dengan teman sebaya. Nah, tadi di teks bilang kalau penggunaan gadget yang berlebihan bisa memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Nah, artinya penggunaan gadget yang berlebihan pada anak bisa mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Karena relevan dengan pendapat ahli, dia tidak memperlemah. Pernyataan yang kedua, banyak anak menggunakan gadget untuk belajar dan meningkatkan keterampilan akademik. Nah, tadi kan di soal bilang kalau penggunaan gadget berlebihan memengaruhi perkembangan sosial dan juga emosi anak, alias mengganggu perkembangan sosial dan juga emosi anak. Tapi di pernyataan bilang sebaliknya, kalau anak-anak yang pakai gadget, nanti keterampilan akademiknya bisa meningkat. Berarti ini bertentangan dengan pendapat si ahli psikologi ini. Nah, berarti karena bertentangan, dia memperlemah. Nah, oke, sekarang saatnya kita latihan soal. Seperti biasa, waktunya 1 menit, study mates bisa pause dulu videonya dan kerjain soalnya. Oke, udah 1 menit, kita langsung lihat ke soalnya. Pakar transportasi A menyatakan
kota dengan transportasi umum yang efisien memiliki tingkat kemacetan yang lebih rendah. Nah, pakar transportasi B bilang kalau penggunaan transportasi umum nggak bakalan signifikan kalau nggak ada kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Nah, di sini data menunjukkan kota Y dengan transportasi umum yang efisien, tingkat kemacetannya turun sampai 50%. Nah, di kota Z, tanpa pembatasan kendaraan pribadi, tingkat kemacetannya hanya turun 10%. Nah, di sini kita tahu bahwa pendapat pakar yang lebih kuat adalah pakar transportasi A. Kenapa? Karena sesuai data, kalau di kota Y dengan penerapan transportasi umum yang efisien, kemacetannya bisa turun 50%. Sedangkan di kota Z, berdasarkan pendapat pakar transportasi B, tanpa pembatasan kendaraan pribadi, tingkat kemacetannya hanya turun 10% aja study mates. Nah, jadi pernyataan yang paling tepat adalah memperkuat pernyataan pakar transportasi A. Jawabannya yang A. Next, model soal tabel. Aku kasih waktu 1 menit. Study mates bisa pause dulu videonya dan kerjain. Oke, udah 1 menit. Kita langsung aja baca soalnya. Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap di beberapa wilayah. Pakar kesehatan menyatakan bahwa program ini sangat efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah? Kita langsung lihat ke pernyataan yang pertama. Program makan bergizi gratis belum menjangkau kelompok masyarakat gizi buruk terparah. Nah, ini pernyataannya bertentangan ya study mates dengan yang ada di teks. Kenapa? Karena kalau kelompok yang paling butuh aja belum terjangkau, kita nggak bisa bilang dong kalau program ini itu efektif. Jadi pernyataannya memperlemah pendapat pakar kesehatan. Pernyataan yang kedua, banyak masyarakat merasa program ini kurang adil karena distribusinya tidak merata. Nah, di sini juga bertentangan sama pendapat pakar kesehatan. Karena kalau distribusinya aja nggak merata, kita juga nggak bisa bilang nih kalau program ini efektif. Jadi pernyataan kedua memperlemah pendapat pakar kesehatan. Pernyataan ketiga, distribusi makanan bergizi gratis dilakukan melalui lembaga pendidikan. Nah, study mates, di pernyataan ketiga ini nggak ada kata-kata yang condong ke arah memperlemah. Karena dia bilang distribusi makanan bergizi gratis dilakukan melalui lembaga pendidikan. Justru ini malah bagus nih, karena makanannya bisa langsung sampai ke anak-anak lewat sekolah mereka. Jadi pernyataan yang ketiga tidak memperlemah pendapat pakar kesehatan. Pernyataan keempat, setelah program berjalan, prevalensi stunting pada anak-anak di wilayah sasaran menurun drastis. Nah, di sini udah jelas kalau prevalensi stunting di wilayah sasaran menurun drastis karena diadakannya program makan bergizi gratis. Nah, turunnya angka stunting ini jelas adalah bukti kalau program makan bergizi gratis ini berhasil. Jadi jawabannya tidak memperlemah pendapat pakar kesehatan. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Aku kasih waktu 1 menit. Study mates bisa pause dulu videonya dan kerjain soalnya. Oke, udah 1 menit, kita langsung aja baca ke soalnya. Pohon durian dapat berbuah baik jika diberi pupuk dan disiram. Niki mempunyai pohon durian yang berbuah tidak baik. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Niki tidak memberi pupuk dan tidak menyiram pohon durian miliknya. Nah, study mates ini sih kalau dilihat sekilasan jawabannya sih kita anggapnya yang pasti benar, ya enggak? Tapi coba kita analisis dulu. Syarat pohon durian berbuah baik adalah diberi pupuk dan disiram. Nah, pohon durian yang Niki punya tidak berbuah baik. Nah, study mates, kita perhatiin. Syarat
pohon berbuah baik itu harus diberi pupuk dan juga disiram. Jadi harus kedua-duanya. Nah, kalau salah satu aja itu berarti bisa menjadi pohon durian yang berbuah tidak baik. Berarti di sini sebenarnya ada 3 kesimpulan study mates. Kesimpulan yang pertama, Niki emang nggak ngasih pupuk dan juga nggak nyiram pohon duriannya. Tapi bisa juga Niki nggak ngasih pupuk, tapi dia tetap siram pohonnya. Dan yang satu lagi, Niki ngasih pupuk, nah tapi dia nggak nyiram pohon duriannya. Nah, dari 3 kesimpulan ini, ada syarat-syarat yang nggak terpenuhi. Kesimpulan yang pertama, keduanya tidak terpenuhi. Kesimpulan kedua, satu tidak terpenuhi. Dan kesimpulan 3 juga satu tidak terpenuhi. Nah, kalau salah satu atau kedua-duanya tidak terpenuhi, kesimpulan akhirnya pasti pohon durian Niki tidak akan berbuah dengan baik. Karena ada satu atau 2 syarat yang tidak terpenuhi. Jadi jawabannya karena ada 3 kemungkinan, jawabannya yang C. Simpulan tersebut mungkin benar. Nah, ini dia poin-poin yang harus study mates ingat-ingat dari materi kita hari ini. Oke, kita udah sampai di penghujung video nih study mates. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi video ini. Study mates bisa mereview kembali pelajaran melalui e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada link description box di bawah. Video pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study loh. Nah, Study Mates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman Study Mates dan membagikan info ke sosial media Study Mates. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar Study Mates selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Oke, segitu dulu dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.